Bagi Cecilia, aku hanya ayah murid kesayangannya. Luciano, ada yang tidak beres dalam hal ini. Tentu saja, aku baru saja kembali setelah mengalami kegagalan besar. Aku mengenal Cecilia dan tahu dia mencintaimu. Dia mencintaiku, tapi menolakku. Pasti terjadi sesuatu yang tidak kita tahu. Kita sudah tahu apa yang terjadi. Sudah aku beritahu kan? Dia tidak mau menikah. Atau setidaknya, dia tidak tertarik untuk menikah denganku. Tolong cobalah berpikir wajar. Ini bukan saatnya berpikir wajar. Aku yakin ada sesuatu yang terjadi. Luciano, ada yang membuat Cecilia berbuat begitu melawan penilaian dan perasaannya. Apa rencanamu sekarang? Luciano, aku sangat yakin Cecilia mencintaimu. Ketika seorang wanita jatuh cinta pada seorang pria yang membalas cintanya, dia biasanya ingin menikahinya. Tapi jiwa wanita itu bisa saja memiliki konflik hingga terpaksa berbuat berlawanan kehendaknya dan juga cintanya. Konflik? Konflik apa yang dimiliki Cecilia? Pasti ada sesuatu kalau dia mengaku dosa pada Gabriel. Dia sering melakukannya. Jangan lupa dulu dia calon suster. Tapi kali ini tidak. Cecilia menemui Gabriel mengenai sesuatu di luar kebiasaan. Dia minta izin selama jam kerja. Mungkin saja dia sedang mengalami krisis dan butuh saran secepatnya. Pasti itu yang terjadi. Apa itu berarti Gabriel punya kunci dari semua keadaan ini? Tepat sekali. Aku akan menemuinya. Kau berpikir seperti yang kupikirkan? Dulce Maria menangis bahagia ketika dia dengar kabarnya. Kabar itu ternyata bohong. Ya Tuhan, dia pasti sangat kecewa. Ibu juga bahagia seperti aku, kan? Aku tahu. Selamat malam. Aku tidak mengerti, Luciano. Kau tidak mengerti kata-kataku karena kau tidak berusaha memahaminya. Jika kau datang untuk bertengkar, ini bukan tempatnya. Aku kemari bukan untuk bertengkar, tapi hidupku dipertaruhkan. Dan aku butuh bantuanmu. Katakan apa yang bisa aku bantu, Luciano. Sudah kukatakan. Aku menunggu Cecilia keluar dari gereja. Lalu kami sepakat untuk minum kopi di kantin perusahaan konstruksi. Lalu aku katakan kalau aku mencintainya. Kau melakukannya? Apa niatmu melakukannya? Itu perasaan paling murni dan jujur. Aku tidak mau menghadapinya sendiri, tapi harus kuakui aku mencintainya. Dan dia bilang apa padamu? Dia gemetar. Matanya penuh dengan air mata. Aku pikir karena tegang, tapi ketika aku minta dia menikahiku, dia langsung menolak. Aku kemari untuk tahu kenapa dia menolakku. Kau pikir aku punya sayap kecil, panah, dan anak panah seperti Cupid? Hanya saja penolakannya pasti punya alasan. Noe dan Estefania memberiku dasar untuk memikirkannya. Mereka terus mengatakan Cecilia mencintaiku. Dan itu lumrah dan logis. Aku tidak suka kau tidak rendah hati. Bukannya tidak rendah hati. Tapi tahu cara memandang sesuatu atau menghidupkan kembali kenangan. Dia mencintaiku, tapi tidak mau menikahiku. Dia menemuimu seolah ada urusan penting yang harus diselesaikan. Luciano, kau memasuki area terlarang. Yang kucari dari kakakku adalah kejujuran. Selama pengakuan dosa Cecilia, apa kau lihat ada alasan kenapa dia harus menolakku? Katakan, apa yang dia ceritakan? Apapun yang dikatakan Cecilia padaku adalah rahasia. Dan aku harap kau tidak terpikir agar aku melanggar keyakinannya. Aku hanya memikirkan satu hal. Kau adalah kakakku. Perasaanku dipertaruhkan dan hanya kau yang bisa menolongku. Apa yang dikatakan Cecilia? Aku harus tahu. Hanya Tuhan dan aku yang tahu. Aku tidak akan beritahu karena itu rahasia dan sakral. Kau mau makan malam? Aku tidak lapar. Aku juga tidak. Sore ini aku dapat surat panggilan.
Aku harus ke pengadilan beberapa hari lagi tentang perceraianku. Jangan ke sana sendirian. Bicaralah dengan Cristobal Valades agar kau bisa pergi bersamanya. Iya, Cecilia. Itu yang akan kulakukan. Hidup ini aneh ya. Fausto meminta cerai dariku karena aku tidak bisa memberinya anak. Dan kau menolak menjadi ibu Dulce Maria karena merasa harus menghormati perasaan Veronica. Di tengah duka cita ini, aku hanya bisa bersyukur pada Tuhan karena ada kau yang menemaniku. Aku juga, Cecilia. Selama kita bersama akan lebih mudah untuk menanggung masalah kita. Gabriel tidak mau beritahu aku. Katanya dia sudah dengar pengakuan dosa Cecilia. Hal itu adalah rahasia dan sakral. Ya, dia memang benar. Noe, aku adiknya. Dan aku menghadapi masalah paling serius dalam hidupku. Ada masalah lain menantimu, Luciano. Seperti yang kau minta, aku ke sekolah dan bicara dengan putrimu. Kau beritahu dia bahwa aku akan menikahi Cecilia? Ya. Seharusnya jangan buru-buru dulu. Seharusnya kau tunggu hasil dari pembicaraanku dengan Cecilia. Jadi kau menganggap remeh pembicaraan kalian. Tapi itu semua sudah berakhir. Mulai sekarang, dengan seiring waktu, harapan Dulce Maria akan semakin tinggi. Sabtu akan datang dan dia akan pulang dengan semangat, tapi dia akan menerima kekecewaan terbesar dalam hidupnya. Estefania, kau harus kembali ke sekolah besok pagi. Beritahu dia bahwa Cecilia tidak mau menikah denganku. Tidak, Luciano, kau salah. Aku tidak mau melakukannya. Kakakku tidak mau membantu. Sekarang sepupuku juga tidak mau membantuku. Itu karena aku tidak sanggup melihat wajah murung Dulce Maria dengan penuh kekecewaan di wajahnya. Itu lebih tidak bisa aku tanggung. Tapi kau ayahnya, kau harus melakukan kewajibanmu. Noe, aku punya ide bagus. Ide bagus. Bagaimana kalau kau yang memberitahu dia? Sebaiknya kau saja. Selamat, Pak. Selamat. Selamat. Mereka memberiku selamat apa? Tuan Larios, ku ucapkan selamat. Aku serius. Selamat. Selamat, Tuan Larios. Selamat. Tuan Larios, suster kepala menunggumu. Tapi, Kenapa? Kenapa dia bicara padamu seperti itu? kata orang cinta membuat pria tidak waras. Tapi yang ini benar-benar tidak waras. Aku berterima kasih karena memberiku selamat, suster kepala. Tapi itu tidak perlu lagi. Apa maksudmu, Tuan Larios? Kemarin Estefania memberiku kabar baik. Suster kepala, kabar baiknya berubah menjadi kegagalan. Apa maksudmu? Cecilia, dia menolakku. Luciano pasti sedang bicara dengan Dulce Maria. Apakah salah membiarkan dia menghadapi masalahnya sendirian? Dia ayahnya. Dan orang tua tidak berhak menghindari masalah. Dia harus menghadapi anaknya. Akan jadi momen buruk bagi mereka berdua. Suster Fortunata, Tuan Larios harus bicara dengan putrinya secara pribadi. Ku bawa kemari Dulce Maria. Sebaiknya bawa dia ke gudang di ruang bawah tanah. Iya, suster kepala. Kau menutupi jejakmu dengan baik Suster ya. Fortunata, lakukan saja apa yang kuperintahkan. Iya, suster kepala. Tentu, suster kepala. Kalau begitu, Tuan Larios, atas nama seluruh sekolah, selamat ya. Selamat untukmu. Kau sangat memanjakan bosmu itu. Kenapa kau berkata begitu? Bunganya. Hanya detail kecil. Aku rasa dia bahkan tidak memperhatikannya. Pikirannya agak kosong. Banyak masalah di sekitarnya. Masalah apa maksudmu, ha? Maksudku adalah pekerjaannya. Mengendalikan sebuah perusahaan besar pasti juga memikul tanggung jawab yang besar, ya kan? Memang benar, tapi hidup seorang pria itu bukan hanya soal bisnis saja. Luciano sebaiknya menikah agar Dulce
Apa urusanku dengan semua itu? Kau sangat terlibat di dalamnya. Ingat, kau calon dari Dulce Maria. Itu hanya hayalan anak kecil. Itu kenyataan, Cecilia. Kau dan aku tahu itu kenyataannya. Bicara padaku, katakan. Tahu apa yang ayah pikir kabar gembira bagi dirimu. Kadang ada dinding rasa malu antara orang tua dan anaknya. Ya, pria memang pemalas. Ayah sudah bicara pada Cecilia dan memintanya untuk menikah dengan ayah. Itu bagus, Ayah. Kalau begitu, ayo kita tos. Dulce Maria, Cecilia dan ayah tidak akan menikah. Kenapa, Ayah? Cecilia tidak mau menikahi ayah. Dia menolak ayah. Apa maksudnya tidak mau? Ayah sangat tampan, baik, dan sendiri. Ayah tidak sendiri. Ada kau, nak. Kata tante rambut palsu, setiap pria dan wanita ketika sudah dewasa, mereka punya pasangan. Ayah sudah dewasa. Ayah pernah punya pasangan yang tidak terlupakan. Ibuku. Ayah kehilangan dia, nak. Kita kehilangan dia. Sekarang ayah pikir menemukan pasangan baru. Tapi ternyata tidak. Cecilia suka pada ayah, tapi hanya itu saja, nak. Aku sudah membayangkan kita bertiga akan hidup satu rumah bersama-sama. Dia sangat menyayangimu dan akan selalu jadi temanmu. Aku ingin dia jadi ibuku.